Yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terima kasih bagi yang sudah duduk di bangku paling depan. Tadi jam 12 kurang 15 ya, udah ada yang masuk. Kakak Yunis kalau nggak salah namanya. Oke. Bagi yang merasa bahwa informasi hari ini penting untuk diketahui oleh timnya, komunitasnya, konsumennya, brand partner yang baru bergabung, yang baru di-enroll, yang udah lama bergabung tapi baru mau belajar Raindrop Teknik, langsung dilemparin link aja, langsung digeret ke kelas, karena seperti biasa kita akan mulai on time tepat jam 12 siang. Oke, bagi yang baru pertama kali hadir di training corporate, selamat datang. Setiap Selasa dan Kamis kita ada training dari corporate dengan bermacam tema sesuai dengan kebutuhan di bulan berjalan dan tema-tema training terkait dengan yang lagi hits di saat itu. Oke, salam kenal. Saya Indri Melani, training asisten manajer yang Living Indonesia. Senang sekali berjumpa dengan kakak-kakak sekalian. Dan tema Raindrop Teknik ini bagi yang sudah mendaftar sebagai host atau bagi yang masih ingin belajar saja ya, ini adalah tema yang tidak ada musimnya karena bisa banget dipraktekin kapan saja kepada anggota keluarga atau saling bertukar peran misalnya. Dan di Selasa minggu lalu itu Kak Kalisa sudah membawakan teori dan sejarah essential oil yang digunakan dalam blender teknik. Hari ini kita akan belajar aplikasinya. So, dua sesi ini bisa banget nanti dipraktekkan di kelas-kelas rally yang nanti akan diadakan di bulan depan, di minggu pertama Maret. Dan nggak usah khawatir, bagi yang ngerasa, iya ini sinyalnya agak jelek ya, coba saya matiin aja internetnya, kita pakai WiFi, sebentar. Nah, sekarang udah oke belum ya? Boleh saya minta 2-3 respon? Oke, sudah oke? Oke, thank you. Kita lanjut. Seperti kurs dolar ya, sinyal internet ini. Untung kita punya dua opsi. Oke, nah eh, untuk pelaksanaan rally, jika kakak-kakak dalam tahapan kayaknya aku baru bisa menjelaskan tentang teorinya dulu untuk kemudian melihat sejauh apa interest di tim aku. Ini bisa banget ceritain saja sejarahnya sama oil-oil yang digunakan, sama paketan Raindrop ya yang sudah tersedia di virtual office gitu ya. Oil-oil apa aja yang digunakan. Kalau mau demo menggunakan model misalnya anak cowok gitu ya, tentunya di ruang tertutup dengan peserta yang kita udah tahu siapa aja yang datang, itu juga bisa mempraktekkan secara langsung. Atau jika situasinya tidak memungkinkan untuk menggunakan model dengan alasan jarak atau tempat atau peralatan seperti massage bed belum punya misalnya ya. Nah, bisa banget nanti kita putarkan video. Jadi video demo jatuhnya menunjukkan gerakan-gerakan atau tahapan-tahapan yang akan digunakan dalam raindrop teknik. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, apapun situasi dan opsinya semua bisa dijadikan pilihan. Oke, nah kita masuk kepada persiapan. Jadi idealnya ketika kita melakukan raindrop teknik itu ada di tempat yang rileks dengan temperatur yang nyaman, artinya nggak bikin nanti ada dua orang ya, ada giver, seseorang yang melakukan raindrop teknik, ada receiver, seseorang yang menerima raindrop teknik dari givernya. Nah, dua-duanya tetap nyaman, suhunya nggak kedinginan ataupun kepanasan. Kalau bisa lampunya agak redup, jangan gelap, jadinya malah nggak kelihatan apa-apa, atau terlalu terang bikin silau gitu ya, dan bebas dari suara atau bunyi-bunyian yang dapat mengalihkan perhatian. Terutama untuk orang-orang yang auditori yang gampang ke distract ketika mendengar suara-suara. Nah, siapkan meja pijat atau kalau nggak ada dipan yang dilapisi spray, lalu letakkan tambahan alas untuk memberikan kehangatan dan sebagai penutup tubuh bagi penerima raindrop. Ya kan? Kenapa? Karena akan dilakukan secara topless, gitu kan? Nah, letakkan essential oil dari koleksi raindrop teknik dan botol fisik ya pada tempat yang mudah dijangkau. Kalau bisa di sebelah kita aja gitu, jangan jauh-jauh gitu ya.
Secara berurutan, urutannya mulai dari Veller, oregano, thyme, basil, cypress, wintergreen, marjoram, aromasis, peppermint. Jadi mana yang kita lagi pakai tuh botolnya dalam keadaan terbuka sehingga kita tahu dan gak ada yang kelewat oil-oilnya. Dan terakhir untuk persiapan itu pastikan ada air putih yang cukup memadai bagi receiver, terutama setelah RDT selesai dilakukan. Oke, kemudian persiapan-persiapan apa lagi ya yang penerima atau receiver eh, bisa kita informasikan di awal sebelum kita mulai. Jadi masuki lokasi atau tempat atau ruangan dengan lokasi pikir yang positif. Oke, alhamdulillah akhirnya aku dapat belajar RDT atau akhirnya aku bisa merasakan RDT nih ya yang akan dilakukan oleh upline-ku misalnya. Tanyakan juga jika penerima ingin buang air kecil. Terus untuk giver, pastikan kuku tangan dalam keadaan bersih, dipotong rapi, dan bebas dari cat kuku alias kuteks. Ya kan? Karena akan gerakan-gerakannya akan banyak menggunakan ujung jari, kuku, ya, dan buku-buku jari, maka area sekitarnya dipastikan tidak mengandung hal-hal yang bisa membuat proses raindrop terganggu. Kemudian, uh, perhiasan ya, baik yang digunakan oleh fasilitator maupun oleh penerima itu harus dilepaskan karena perhiasan cincin, gelang, jam tangan itu kan memancarkan energi ya yang diharapkan tidak mempengaruhi proses raindrop itu sendiri. Tawarkan air minum, tawarkan jika penerima RDT ingin berganti kimono sembari fasilitatornya meninggalkan ruangan untuk memberikan sedikit privasi ya karena mau ganti pakai kimono baju bagian atasnya. Nah, kira-kira tunggu ya 2, 3, 5 menit sebelum kembali masuk ke ruangan nih sebagai fasilitator. Kita nanya lagi, hai Kak, sudah uh, selesai gantinya, terus boleh berbaring, ya kan, boleh berbaring menghadap atas, jadi mukanya menghadap atas gitu ya, rebahan, dan minta penerima RDT untuk meletakkan tangannya di samping tubuh, telapak tangannya menyentuh paha sedikit persis di bawah panggul. Oke, jadi benar-benar tangannya ada di samping tubuh supaya rileks sisinya. Oke, kita lanjut dengan tahapan raindropnya. Jadi saya akan ada 2 tahap ya, jelaskan dulu tahapannya secara teoretis, nanti kita akan lihat teknik-teknik atau langkah-langkah aplikasinya. Yang pasti, kita harus melakukan beberapa tahapan dalam raindrop. Yang pertama itu adalah menyeimbangkan energi tubuh. Energi siapa? Antara fasilitator dengan penerima RDT. Menggunakan oil Veller. Nah, setelah menyeimbangkan energi tubuh, kita lanjut ke area kaki. Oke, area kaki ini satu teknik saja yang digunakan, yaitu teknik gulung dan lepas, roll and release. Ya, ini teknik gulung dan lepas sudah sesuai ya sama flyer insert brosur yang ada di paketnya RDT. Biar nggak bingung nanti. Teknik gulung dan lepas, oil yang digunakan itu oregano, thyme, basil, cypress, wintergreen, marjoram, dan peppermint. Ya, di tahapan kaki aromasisnya kita belum pakai. Nah, lanjut ke area punggung dan tulang belakang. Nanti oil yang digunakan itu ada oregano, thyme, basil, cypress, wintergreen, marjoram, aromasis, peppermint, dan Veller. Jadi kalau kita lihat nih ya, dibuka dengan Veller, ya kan, di bagian kaki, ditutup dengan Veller juga di bagian punggung dan tulang belakang. Nah, kalau tadi di area kaki hanya satu teknik yang dilakukan, yaitu teknik gulung dan lepas, maka di area punggung dan tulang belakang, nanti tekniknya ada beberapa. Tapi yang pasti, yang harus kita ingat, setiap pergantian oil nih ya, dari oregano ke thyme, selesai dengan thyme ke basil, selesai dengan basil pindah ke cypress, yang harus kita lakukan setiap pergantian oil, kita harus lakukan terlebih dahulu feathering and fanning. Oke, ada gerakan yang feathering dan ada oil yang gerakannya hanya feathering dan fanning saja. Ada yang oilnya kombinasi antara feathering dan fanning. Lalu kayak basil itu ada satu tambahan gerakan spinal tissue pull, penarikan jaringan tulang belakang, pindah ke cypress,
dengan gerakan jari-jari terbuka, ganti gerakannya dengan oil wintergreen, itu putaran ibu jari, lanjut marjoram, gerakannya pijatan memutar, lanjut dengan aromasis, kita meluncurkan telapak tangan alias palm slide. Oke, jadi setiap mau ganti nih, oregano kita feathering fanning, thyme feathering fanning, pindah ke basil, kita feathering fanning dulu, baru kita lakukan gerakan penarikan jaringan tulang belakang. Lalu pindah oil cypress, kita feathering and fanning dulu, baru kita lakukan gerakan jari-jari terbuka, finger straddle. Untuk lebih jelas nanti di slide berikutnya. Nah, tahapan keempat itu ada occiput pull, menarik tengkuk ya dengan lembut tentunya, dan yang kelima mengoleskan white angelica di akhir tahapan raindrop. Yang harus diingat, pertama, prinsip dari raindrop teknik itu selalu mulai dari sebelah kanan. Ya, selalu mulai dari sebelah kanan. Kalau ada gerakan kanan dan kiri, maka kita selalu mulai dari kanan. Dan setiap gerakan dilakukan 3 kali. Oke, selalu dimulai dari kanan, setiap gerakan selalu dilakukan 3 kali. Jika ada gerakan memutar, itu selalu searah jarum jam. Ada yang bisa ulang? Selalu dimulai dari kanan, selalu dilakukan 3 kali. Jika ada gerakan memutar, selalu dilakukan searah jarum jam. Oke, pastikan udah dicatat ya kakak-kakak. Kita lanjut. Jadi, sambil berjalan mengerjakan proses raindrop teknik, ini juga clue yang kakak-kakak bisa ingat bahwa urutan oilnya itu bisa disusun dalam bentuk jembatan keledai seperti ini ya. Vote, Basiwi, Map. Oke, Vote, Basiwi, Map. Ya, dan untuk aromasis ini saya kasih merah karena di kaki belum digunakan. Oke, urutannya Vote, Basiwi, Map. Feller, oregano, thyme, basil, cypress, wintergreen, marjoram, aromasis, dan peppermint. Oke, ini yang kita gunakan di kaki. Nah, selain oil Vote, Basiwi, Map tadi, di paketan raindrop, ya, raindrop teknik kit, itu juga terdiri dari orthois, ya ini massage oil, ini physics yang sudah mengandung oil-oil yang bisa digunakan untuk massage, hangat, menyenangkan, dan physics murni, ya tanpa tambahan essential oil apapun yang bisa digunakan nanti terutama untuk mengencerkan, untuk menetralisir, misalnya kita kebanyakan netesin oilnya, menetralisir rasa panas, menetralisir rasa tidak nyaman, atau rasa gatal yang timbul, terutama pada mereka-mereka yang baru pertama kali mengalami pengalaman raindrop teknik. Oke, kemudian kita masuk bahasan yang pertama, yaitu telapak kaki. Nah, gerakan pertama pada telapak kaki ini adalah balancing body energy. Kalau kita lihat di sini ya, kaki kanan ketemu tangan kanan, kaki kiri ketemu dengan tangan kiri. Ya, jadi tangan kita menyilang di depan kaki receiver kita. Oke, jadi di sini kita memegang pergelangan kaki, ya kan? Kemudian tariknya perlahan, terus ditariknya ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, goyang-goyang untuk melepaskan ketegangan. Ya, kaki ini adalah salah satu organ yang kerjanya paling berat, membawa kita kemana saja gitu ya. Dan oleskan 3-6 tetes Fowler di telapak kanan, gosokkan pada bagian bawah kaki kanan. Lalu ulangi proses di kaki kiri dengan menggunakan tangan kiri, dan akhirnya letakkan telapak kanan Anda di telapak kaki kanan penerima, dan telapak tangan kiri di kaki kiri penerima. Makanya dia jadi menyilang. Jadi ini tahan 3-5 menit atau sampai kakak-kakak semua merasakan hubungan energi. Rasanya apa? Kesemutan, terus ada seperti detak gitu ya, atau ada yang menjadi hangat gitu. Jadi gunakan intuisi, itulah tanda ini hubungan energi telah terjadi antara fasilitator dan receiver. Oke, itu tadi gerakan pertama. Nah, gerakan kedua untuk kaki yaitu teknik gulung dan lepas alias roll and release.
Oke, jadi untuk mengaplikasikan essential oil failer yang setelah failer itu oregano ya, untuk gerakan roll and release ini kita teteskan di telapak tangan ya, oilnya teteskan di telapak tangan, itu kita aktivasi ya, aktivasi menggunakan 5 jari searah jarum jam 3 kali. 1, 2, 3 ya. Nah, baru kemudian kita oleskan oilnya di telapak kaki. Nanti habis ini kita lihat di videonya ya. Jadi ini kita ke tahapan teori dulu. Oke, kalau seorang giver gatal saat kena oregano, thyme, dan basil wajib dilute ya, walaupun penerima nggak gatal. Yes, jadi si fisik ini bermanfaat untuk fasilitator maupun penerima ya, Kakak Rizky. Nah, kalau dari samping, ini kita pegang ya, kita pegang gerakan roll and release ini awalnya dari ujung tumit kaki. Nah, kalau dari bawah kelihatannya seperti ini, 4 jari ada di bawah, jempolnya ada di atas kaki. Dan kalau kita lihat dari samping, ini ya, 4 jari ada di bawah, jempolnya tetap di atas untuk menjaga stabilitas tangan. Kalau kita lihat dari atas, ya, dari bawah, tampak atas, ini 4 jari ada di bawah sini ya, jempolnya tetap di atas kaki, bagian atas. Nah, ini yang sepanjang garis inilah kita melakukan roll and release. Jadi ini gerakan roll-nya, release, roll, release di sepanjang kaki di sini. Di sepanjang telapak kaki sejajar jempol. Oke, di sini semua oil tadi Oat Basiwi MP ya, di sini kita akan aplikasikan dengan teknik roll and release. Terus sampai jempol kakinya. Terus sampai jempol kakinya ini nanti ikut di roll and release. Ya, nanti di videonya kita akan lihat jelas. Oke, teman-teman masih bersama saya? Oke, nanti setiap oil ada aturannya berapa tetes ya, Kak? Kak Rizky luar biasa semangatnya. Nah, ini, untuk teknik gulung dan lepas ini, kita tadi di awal sudah dibilang, oil yang digunakan oregano, thyme, basil, saffron, wintergreen, marjoram, dan peppermint. Sekali lagi di kaki kita belum menggunakan aromasis. Jadi berapa tetes? 2 sampai 3 tetes, ya kan? Kalau misalnya orangnya baru pertama kali, ya kan? Baru pertama kali, apa yang harus dilakukan? Itu lakukan patch test. Ya, patch test itu gimana? Ambil sedikit oilnya, oleskan di lengan bagian dalam, tunggu 5 menit. Kalau misalnya thyme atau eh, marjoram atau oregano dia langsung merah atau gatel, maka sebaiknya oilnya didilute atau oleskan V6 yang cukup. Oke, baik fasilitator maupun receivernya. Nah, jadi 2 sampai 3 tetes oil di telapak tangan kiri ini, oil-oilnya ini ya, oil-oilnya ini. Nah, usap melingkar telapak tangan dengan ujung jari kanan dengan gerakan searah jarum jam. Jadi genggam tumit kanan penerima dengan tangan kanan, letakkan bantalan jari di kaki bagian bawah, gulung jemari perlahan. Oke, sampai kuku rata menempel di bagian kaki si penerima. Oke, pokoknya latihannya begini latihannya. Ya. Nah, ulangi terus. Jadi sejajar jempol ke bawah itu di telapak kaki kita itu disebut dengan refleks finalis ya. Sesuatunya mirip dengan tulang punggung kita. Nah, ini diulang sepanjang garis belakang titik refleks finalis dan ibu jari, digesernya sekitar setengah senti ya ketika kita bergerak ke atas, dan di akhir di ujung jempol kaki itu jari telunjuk kita bikin kayak begini. Di roll and release di jempol kakinya. Setelah selesai, kita pindah lagi ke bawah. Anggap ini kaki gitu ya. Nanti kita lihat videonya lebih jelas. Ini diulangi 3 kali untuk setiap oil. Oke, ini diulangi 3 kali untuk setiap masing-masing oil. Jadi kanan dulu, kiri, terus kanan, terus kiri, terus kanan, terus kiri, oregano, baru kita pindah ke thyme. Ya, oilnya nggak usah ditambahin setiap pindah, oilnya cukup diteteskan setiap kali di awal aja. Per kaki, Kakak Rizky. Ya, ini per kaki.
Jadi 2-3 tetes di kaki kanan, kita pindah ke kiri 2-3 tetes di kaki kiri. Nah, kalau orang baru nih 3 tetes aja ratakan ya kan. Itu kan kita oleskan ke telapak kakinya ya. Kita oleskan ke telapak kakinya itu cukup. Oke, jadi jumlah oil tetesannya kita juga harus perhatikan luas permukaan kulit, luas telapak kakinya, atau luas punggungnya, terus faktor usia, ya kan? Semakin kecil anak-anak butuh didiliut. Lalu apakah ada sejarah eh, bereaksi dengan essential oil tertentu gitu kita mesti tanya apakah dia benar-benar baru atau udah hardcore oiler udah biasa pakai oil gitu ya maka tetesannya akan berpengaruh terhadap kondisi-kondisi seperti itu. Oke Kak, jadi komunikasilah dengan penerima kita untuk memastikan kita bisa memberikan yang terbaik. Untuk usia 23 bulan, 23 bulan itu kan bayi anak 2 tahun ya. Nah, itu pengencerannya harus benar-benar diperhatikan Ibu, terutama bagi anak-anak yang baru pertama kali kenal oil ya. Jadi use your intuition, gunakan intuisinya sebagai ibu kalau kita aja kepanasan pakai oregano, ya kita bisa kira-kira ya anak-anak itu pengencerannya harus benar-benar diperhatikan. Untuk ibu hamilnya gimana dulu? Ibu hamilnya baru pertama kali nggak pakai oil, ya. Kalau baru pertama kali pakai oil, biasanya disarankan untuk di skip sampai lahiran. Oke, yang living menyarankan begitu. Di lapangan ada banyak uh, opini, ya kan, berdasarkan pengalaman pribadi soalnya, jadi nggak bisa disamakan setiap orang. Tapi jika ibu hamilnya udah biasa pakai oil, yang disarankan itu oleh Tamara Packer, jumlah tetesan oilnya dikurangin, jadi setengahnya atau diencerkan. Gitu ya Kak ya. Ibu menyusui juga. Jadi kalau dia udah biasa pakai oil, um, dikurangi tetesannya, diencerkan. Oil yang di skip dipakai untuk umur 2-3 bulan. Jadi eh, sebenarnya yang dianjurkan oilnya itu komplit, tapi yang harus diperhatikan adalah pengencerannya. Nanti Kakak Isti bisa browsing ya saran pengenceran. Em, kalau ada botol kalau ada botol 3 mili ya atau botol 2 mili, botol 3 mili masukin V6 ininya 1 tetes. Oilnya 1 tetes gitu ya. Coba dirasakan oleh kita. Kalau buat kita itu panas, sama bayi berarti masih panas. Mesti diencerkan lagi sampai yang benar-benar nyaman gitu. Jadi sometimes ada beberapa ibu yang skip untuk tidak melakukan RDT pada anak usia 23 bulan, ya kan? Mungkin ibunya yang di RDT, anaknya ada di dekat-dekat situ. Itu juga masih hati-hati ya, jangan sampai anaknya menyentuh ibunya yang lagi dalam keadaan berlumuran essential oil, yang hot oil semua. Oke, please be wise. Oke, ini tentang teknik bloom and lepas, nanti kita pindah dulu supaya nanti kita bisa lihat videonya ya. Nah, untuk gerakan di punggung dan tulang belakang, itu ada gerakan yang namanya feathering, ada yang namanya fanning. Kita bahas dulu feathering. Feathering ini kalau terjemahan bebasnya tuh mengusap seringan bulu menggunakan ujung jari ya, menggunakan ujung jari. Tentu saja itulah kenapa disarankan bagi yang ingin melakukan RDT kukunya harus pendek sependek-pendek mungkin. Ya, kenapa? Karena akan banyak menggunakan gerakan ujung jari, kuku itu sendiri kebayang ya bisa melukai penerimanya kalau keadaan kukunya panjang. Nah, feathering ini mengusap seringan bulu. Yang pertama, kita akan membagi secara imajiner punggung dari receiver kita 3 bagian. Jadi kayak ada garis imajiner, jadi kayak ada 3 bagian yang akan diusap seringan bulu 3 bagian. Terus dibagi 2 ya, dibagi 2, kemudian seluruh punggung. Jadi feathering ini ada 3 tahap. Feathering ini ada 3 tahap, bagi 3, bagi 2, dan 1 bagian. Ya, jadi bagi 3 kita pendek-pendek featheringnya, bagi 2 sedikit lebih panjang, dan 1 bagian featheringnya. Oke, feathering ini 3 tahap. Dan kalau kita lihat
di sini ya, ini dimulai dari bagian sakrum di sini ya. Tulang punggung paling bawah. Sakrum, tulang punggung paling bawah di situ. Diraba ya, tulang punggung paling bawah. Nah, di situ kita akan mulai namanya sakrum untuk melakukan featheringnya. Oke, jadi kita minta si receiver membalikan badan. Jadi kalau tadi pas kaki mukanya menghadap ke langit-langit, sekarang mukanya menghadap ke bawah, punggungnya yang menghadap atas. Kita buku penutup bagian belakang, kita jaga agar bagian sampingnya bisa tertutup dan tetap bisa ada privasinya. Dan kita lakukan aplikasi feathering ini seperti ini, ya. Kemudian setelah feathering, kita lakukan fanning. Nah, fanning ini gerakan seperti kipas, seperti namanya ya, gerakan seperti kipas. Jadi posisi tangan kita dua-duanya ada di tulang punggung, mengarah keluar. Ya kan, berapa banyak fanningnya, Kak? Tergantung orangnya tinggi atau pendek. Artinya torsonya panjang atau pendek. Semakin tinggi orangnya biasanya fanningnya akan sedikit lebih banyak. Jadi tujuan feathering dan fanning ini untuk memastikan agar essential oil aplikasinya bisa merata di seluruh permukaan punggung kita. Gitu. Jadi kalau ada yang netes-netes saat diteteskan, kita ratakan dengan feathering atau fanning. Ya, dan yang harus kita ingat, si feathering atau fanning ini dimulai dari sakrum sampai tengkuk ya, sini ya. Dari sakrum sampai tengkuk ini semua terkena. Untuk memastikan semua essential oilnya merata. Fanning pun demikian, sampai di bagian bahu, paling atas. Ya, fanningnya. Nanti gerakan detailnya kita akan lihat di video. Nah, ini fanning ya, feathering ini 2 sampai 4 tetes ya oreganonya. Kemudian kita bisa ulangin ke oil selanjutnya yaitu thyme. Nah, khusus untuk oregano dan thyme, gerakannya hanya feathering dan fanning saja. Feathering dan fanning saja, nggak ada gerakan tambahan. Oke? Nah, kita lanjut ke gerakan berikutnya, yaitu spinal tissue pull, penarikan tulang belakang. Jadi ini selalu gerakannya kita mulainya dari bawah ya, dari daerah pinggang, pinggul situ. Selalu dari situ, baru kita naik ke arah atas. Kanan dulu, ya kan? Di kanan, naik ke arah atas. Spinal tissue pull ini menggunakan buku jari yang paling atas, ya kan? Jadi tangannya kayak mangkok gitu, putar ke arah jarum jam 3 kali. Jadi yang bergerak ujung jarinya. Yang disentuh apa? Bagian samping dari spine. Enggak di spine-nya ya, Kak. Di samping spine yang kita gerakin. Jadi catatan pentingnya adalah gerakan-gerakan dalam RDT ini selalu posisinya tuh di samping spine nanti gerakannya, bukan pada spine-nya. Oke, meneteskan oilnya mungkin sometimes nanti di spine-nya, tapi untuk gerakannya selalu di samping spine. Ya, nah ini ulang 3 kali, geser, putar 3 kali, geser, putar 3 kali. Terus sampai ke tengkuk juga, ke garis rambut di belakang kepala. Oke, nah ini oil yang digunakan adalah basil. Jadi feathering dulu, oil basilnya, baru lakukan gerakan penarikan-jarikan tulang belakangnya. Ya, ini juga lakukan 3 kali. Jadi kanan, pindah ke kiri, terus kanan lagi, pindah ke kiri, kanan lagi, pindah ke kiri. Ingat, selalu kanan dulu, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Kalau ada gerakan memutar, selalu searah jarum jam. Nah, gerakan 4C itu adalah jari-jari terbuka, alias finger straddle. Kalau kita lihat di sini ya, ini kan spine, nah jarinya di sini. Oke, ini spine, jarinya di antara spine. Di sini kameranya. Ya, jadi tidak di atas spine tapi di samping spine jarinya. Nanti jalan terus sampai ke atas. Ini digergaji pakai kayak gerakan menggergaji pakai tangan sampai ke tengkuk belakang. Oke, ini oil yang digunakan cypress ya. Feathering fanning dulu, cypressnya 4 sampai 6 tetes. Ditetesinnya di mana? Di spine ya kan. Kemudian setelah feathering dan fanning baru lakukan gerakan finger straddle. Ya. Jadi itu tadi gerakan 4C. Yang 4D
gerakannya adalah thumb roll, putaran ibu jari. Jadi posisinya satu lebih tinggi dari yang lainnya di antara spine, di pinggir spine. Jadi kita gerakan kayak mitas kutu. Ada nggak yang nggak ngalamin mitas kutu? Nah, ini ya gerakannya. Terus naik ke atas. Yang satu lebih tinggi dari yang lain. Mulainya dari sakrum juga. Jadi dari bawah ke atas. Terus sampai tengkuk kalau kita lihat. Oke, jadi bayangin ya, ini kuku benar-benar nggak bisa panjang. Nggak ada tawar-menawar tentang kuku ya guys. Jadi cek, cek, gitu. Terus sampai ke tengkuk. Jadi posisi orangnya biasanya ada di samping bahu yang fasilitatornya. Nah, ini oil yang digunakan untuk thumb roll atau putaran ibu jari ini adalah wintergreen. Jumlahnya 6 sampai 10 tetes ya. Jadi yang pasti kita lakukan feathering dan fanning dulu setelah meneteskan wintergreen 6 sampai 10 tetes, baru kita lakukan gerakan thumb roll. Jadi jaraknya sekitar 2,5 cm antara jari jempol kanan dan kiri, atas dan bawah. Putar ibu jari agar kuku rata ke bagian bawah punggung penerima. Jadi thumb roll, ya jempolnya digulung. Terus lakukan menggulung ibu jari dengan ringan. Jadi prinsipnya Riri itu nggak pakai kekerasan, nggak pakai tekanan, ya kan? Dan terus lakukan sedikit demi sedikit dari pinggul hingga ke dasar tengkorak kepala di sini, tengkuk bagian atas. Ya, ini juga dilakukan 3 kali. Semua gerakan 3 kali. Gerakan 4E ini pijatan memutar. Menggunakan telapak tangan, tapi gerakannya memutar. Kalau tadi spinal tissue pull, penarikan jaringan tulang belakang, yang bergerak adalah ujung jari kita, maka pijatan memutar ini menggunakan full. Ya, telapak tangannya diputar. Oke, kalau kita lihat seperti ini ya, seperti ini. 3 kali, 1, 2, 3, pindah 1, 2, 3, pindah 1, 2, 3. Terus sampai ke tengkuk. Setelah selesai sebelah kanan kita pindah ke kiri, kanan, terus kiri, kanan, terus kiri lagi. Nah, oilnya adalah marjoram. Ya, oilnya marjoram 3-4 tetes di sisi punggung, jadi punggung kiri, punggung kanan, dan di spine. Mulai dari marjoram, punggung kiri, punggung kanan, dan di spine. Lakukan feathering dan fanning, ya kan? Setelah selesai feathering dan fanning, baru lakukan pijatan memutarnya. Oke, jadi tangannya awalnya dekat panggung, di sisi kanan bagian punggung, putar searah jarum jam 3 kali, lalu gerakin, pindahin, terus pindahin. Setelah putar 3 kali, pindahin sampai ke area tengkuk, baru pindah ke sebelah. Nah, lalu ada gerakan berikutnya, peluncuran telapak tangan. Ini palm slide, ini gerakan paling sebagai penerima, sebagai receiver, ini paling favorit buat saya. Kakak-kakak apa gerakan paling favorit ya? Ya, jadi tangannya satu ada di kiri dan di kanan, digerakkan gitu ya, menyilang di punggung receiver. Ini kita nggak perlu pindah kiri, pindah kanan, karena dia sudah menyentuh dua sisi punggung. Tinggal pindah ke bawah lagi, kiri kanan, terus pindah lagi kiri kanan, 3 kali palm slide-nya. Peluncuran telapak. Nah ini oil yang digunakan adalah aromasis. Ya, 3-4 tetes di kiri punggung, di kanan punggung, dan di spine. Oke, kenapa? Ini oil untuk muscle relaksan, ya kan, melemaskan otot. Gitu. Makanya dia mulai dari marjoram tadi tidak hanya spine yang ditetesin oilnya, tapi juga sisi kiri dan kanan punggung. Nah, sama ratakan dulu dengan gerakan feathering dan fanning. Lanjutkan dengan gerakan meluncurkan telapak tangan. Oke, jadi nanti ketemu tuh daging kiri dan daging kanan punggungnya ketemu di tengah. Oke, ini juga pastinya 3 kali. Nah, terakhir itu adalah kita lakukan occiput pull alias menarik tengkuk. Ya, di sini sekali lagi kita harus cari 4 jari ini di belakang telinga, pas di garis rambut, dia perbatasan garis rambut dengan kulit. Nah, disitulah kita menggerakkan jari kita. Ya, jadi yang bergerak adalah tangannya, bukan lengan kita yang menarik, tapi jari-jari kita yang menarik tengkuk, menarik belakang kepala. Oke, ini dilakukan 1 menit, istirahat 1 menit, selama 3 kali.
1 menit lakukan, 1 menit berhenti istirahat, 1 menit lakukan lagi, terus istirahat, 1 menit lakukan lagi, terus selesai. Nah, kira-kira itu basicnya. Terakhir masih ada oil, peppermint, dan feather. Ini nggak ada gerakan tambahan, hanya feathering dan fanning saja setiap pergantian oil. Untuk peppermint, itu di spine aja ya, 3-5 tetes. Dan untuk feather, itu 3 tetes di punggung sisi kiri, 3 tetes di punggung sisi kanan, dan di spine. Ya, baru lakukan feathering dan fanningnya. Oke, itu secara teoritis. Terakhir, tahapan menyelesaikan raindrop teknik ini kita bisa lihat itu. Atau bahkan sebelum kita selesai sampai oil failure yang terakhir di punggung, jika di tengah-tengah proses kita lihat ada merah bulat-bulat gitu ya, di area tertentu di punggung, itu langsung di-apply aja fisiknya. Ya, ada yang bulat, ada yang tiba-tiba merah, gitu, ada gatel si receiver juga kita boleh pesenin kalau ada rasa tidak nyaman atau gatal, bilang ya Kak, gitu nanti dia akan tunjukin ini di sebelah sini gatal, kita langsung apply, bantu apply fisiknya untuk mengatasi ketidaknyamanan yang terjadi. Oke, nah di akhir tahapan kita bisa pakai fisik atau kita bisa pakai ortois ya, yang pasti ortois dan fisik ini kan ada pump-nya ya, ada pump-nya. Di awal-awal mungkin kalau yang belum terbiasa, itu pumpnya langsung dicekrok-cekrok gitu ya, di atas punggung si receiver. Tidak begitu Esmeralda, pumpnya ke tangan, pumpnya ke tangan ya kan, ratakan, baru dibalur ke seluruh punggung. Jangan dikecot-kecotnya langsung ke punggung, bisa kaget receivernya. Ya, jadi fisik ini di awal bisa, di akhir juga bisa, ya. Atau dua-duanya mau kita apply demi kehati-hatian, terutama jika receiver kita sensitif, itu juga bisa. Tapi kalau kita udah pakai oil yang di-dilute, kita mau fisiknya di awal, itu juga bisa. Nanti jam terbang akan menunjukkan ke kakak-kakak mana praktek yang paling sesuai buat si fasilitatornya, ya kan? Nah, kita bisa lanjut dulu ini ya, occiput pull. Nah, kita tarik lembut selama 1 menit, istirahat 1 menit, kemudian white angelica. White angelica ini kita oleskan pada bahu penerima, ya kan? Letakkan kedua tangan kita di atas hidung penerima agar dapat menghirup aroma white angelicanya. Oke, nah di awal sebelum mulai tadi itu giver dan receiver juga bisa langsung menggunakan white angelica karena oil-oil dan teknik yang digunakan sangat memungkinkan terjadinya mood transfer gitu ya, terutama ketika yang sebagai penerima lagi dalam keadaan sedih, down, atau lagi dalam keadaan capek gitu ya. Nah, sometimes sebagai giver kita juga ikut, kalau bahasa orang Jakarta, ketepak capeknya, ketepak energinya. Nah, kita bisa menggunakan silk, menggunakan white angelica ini. Ya, nah kita bisa gunakan itu di awal sebelum mulai dan juga di akhir ini ada di step yang dianjurkan. Oke, jadi oleskan pada bahu penerima, terus kedua telapak tangan kita minta penerima hirup, biarkan setelah hirup 6-10 kali, biarkan si penerima rileks selama 5-10 menit. Setelah selesai, minta dia untuk berganti baju atau sarankan untuk minum banyak air putih untuk melancarkan proses detoksifikasi. Oke, nah sebelum si penerima pergi, luangkan waktu untuk ucapkan terima kasih sudah mencoba raindrop teknik, dorong dia untuk yang rutin lakukan dan ajak keluarganya untuk juga merasakan. Oke, kalau dirangkum ya, kalau dirangkum, ya nanti materinya kita taruh di VO ya kakak-kakak, seperti biasa. Ini kelihatan nggak? Ini kelihatan nggak? Saya close aja kamera saya. Ini kelihatan nggak slide yang ini? Boleh saya dapat 2-3 respon? Ini summary-nya. Oke, White Angelica. Boleh saya dapat 2-3 respon? Kelihatan oke, baik. Nah, ini summary-nya ya.
buat dijadiin contekan. Kak Ririn, kamu tidak sendirian. Aku juga di awal juga mengalami rasa tidak nyaman pada telapak kaki sebagai fasilitator. Nah, ini kesimpulannya ya. Di awal White Angelica applied pada giver dan recipient. Jadi oleskan, teteskan, ratakan, ya kan? Terus bentuk gerakan seperti ini, ya, seperti atap gitu ya, seperti atap. Baru sisanya dioleskan ke dada, leher, tangan, sampai paha kalau masih ada sisanya. Lalu kita menggunakan Veiler, ya, ini di-apply di telapak kaki pada tahapan menyeimbangkan energi tubuh tadi. Lanjut oregano, thyme, basil, cypress, wintergreen, marjoram, peppermint itu di telapak kaki dengan teknik gulung dan lepas. Lalu kita pindah ke punggung, ya, tulang belakang nih. Ada oregano dan thyme, gerakannya feathering dan fanning saja. Basil, selain feathering dan fanning, saat pindah oil ada penarikan jaringan tulang belakang. Pindah ke cypress, itu feathering dan fanning, gerakannya jari-jari terbuka. Pindah ke wintergreen, feathering dan fanning, lanjut dengan putaran ibu jari. Marjoram, ada feathering dan fanning, lanjut dengan gerakan pijatan memutar. Nah, lanjut dengan aromasis ya. Aromasis ini feathering dan fanning pastinya, terus ada palm slide menunjukkan telapak tangan, gerakan selanjutnya. Peppermint dan Veiler kita coba pakai feathering dan fanning aja. Nah, saat di akhir pada punggung kita bisa gunakan V6 atau orthois ya. Ini kita bisa lakukan freestyle pijatan lembut, oke. Dan pada occiput pull ini kita nggak pakai oil, tapi ada banyak sekali sisa oil di jari-jari jemari kita. Terakhir ditutup dengan White Angelica pada bahu dan hidung, di atas hidung ya. Kita oleskan pada bahu dan dihirup dari hidung. Kira-kira seperti ini summary-nya. Nanti buat panduan ya. Buat panduan, tadi saya udah tunjukin juga Vote Basiwi Map. Oke. Nah, ini juga summary-nya yang kakak-kakak bisa lakukan, bisa hafalkan, ya kan? Jadi Vote Basiwi Map, kaki nggak pakai A. Ya, jadi peppermint dan Veiler itu feathering dan fanning aja, oregano dan thyme itu feathering dan fanning aja, yang lainnya baru ada gerakan tambahan mulai dari marjoram. Selain spine itu juga sisi kiri dan kanan punggung. Aromasis juga sisi spine, sisi kiri dan kanan punggung. Nah, jika ada yang minta request tambahan oil boleh diselipkan di mana? Biasanya di sini, ya kan? Setelah aromasis, ya, setelah aromasis baru peppermint dan Veiler. Oke, rilis misalnya yang paling favorit itu ya rilis, atau kalau lagi my body is not too delicious gitu ya, itu boleh tambahin RC misalnya. Oke, yang pasti kakak-kakak harus perhatikan kalau yang di request adalah oil yang hot oil ya, nanti dicek lagi list hot oil itu apa aja. Itu tanya orangnya udah biasa pakai atau belum. Jika perlu encerkan terlebih dahulu ya, untuk kemudian membuat nyaman. Aromasis bisa di skip nggak? Jadi aromasis ini kalau kakak-kakak pernah baca komposisinya itu ada kombinasi oregano, lavender, cypress ya, yang ada tujuan tertentu si blend ini dibuat. Oke, itulah dia semacam pengunci untuk kemudian kalau kita mau nyelipin oil tambahan tuh ada di tahapan ini. Oke, White Angelica bisa digantikan dengan oil apa kalau belum punya ya Kak ya? Kalau belum punya White Angelica, frankincense punya nggak Kak? Frankincense atau Sacred Mountain atau Northern Light Black Spruce. Ya, disarankan tetap White Angelica, tapi kita selalu punya opsi jika White Angelica nggak ada atau belum punya. Oke, kata Siva boleh dicatat ya. Nah, itu secara teori nggak sabar untuk share videonya kepada kakak-kakak sekalian. Oke, jadi video fullnya ini yang udah subtitle bahasa Indonesia ini udah ada sebenarnya di YouTube yang Living Indonesia. Tapi memang
semangat budaya kita yang senang membahas sesuatu bersama-sama ya, semangat gotong royong ini jauh lebih menggiurkan untuk bersama-sama ya daripada belajar sendiri. Nah, jadi nanti akan ada pengulangan-pengulangan, ya kan, akan ada pengulangan-pengulangan pembahasan biar kita lebih ingat dan selalu bisa mengulang kembali mengajarkan. Oke, jadi tadi ruangan ya, ruangan settingannya seperti apa, mindsetnya seperti apa, upayakan tidak ada suara-suara yang mengganggu. Ini dikembangkan oleh Gary Young ya, itu kan semua orang udah tahu. Nah, intinya apa sih gunanya raindrop? Itu untuk menyelaraskan, menyegarkan, menyeimbangkan tubuh dan pikiran, ya kan? Dan bagi yang telah paham atau baru memulai mengeksplorasi, ini adalah video yang bisa diulang-ulang, bisa di pause untuk kemudian memahami gerakannya untuk dilihat lagi. Oke? Nah, ini yang tadi yang mau saya sampaikan, patch test, ya. Patch test ini penting untuk menilai seperti apa uh, interaksi oil di kulit penerima kita, ya. Terus nanti kakak-kakak jangan kaget bagi yang baru mulai ada yang jadi saya kalau sebagai giver nih biasanya tuh bisa tidur lelap 2 hari 2 malam bahkan 2,5 hari ya. Hari ketiga baru ngerasa stabil lagi. Padahal itu cuma menghirup dan memberikan raindrop gitu ya kepada anak saya. Nah, terus tadi ada yang nanya ya, ibu hamil boleh nggak, ibu menyusui boleh nggak, gitu ya. Intinya, secara korporasi, yang living tidak menyarankan pengaplikasian essential oil yang ada di raindrop kit karena panas dan ini ya pada beberapa orang bisa menimbulkan reaksi gatal terutama ketika tidak didilit atau diencerkan. Tapi sekali lagi apakah ibu hamil itu ibu menyusui itu sudah biasa menggunakan oil, terus pada proses menyusui juga ada beberapa oil yang menurut pengalaman pribadi ibu-ibu itu bikin oke, suara saya masih oke nggak? Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Oke, sinyal ya. Maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, jadi pada beberapa ibu menyusui ada penggunaan oil-oil tertentu nggak selalu sama yang malah bikin produksi ASI-nya menurun. Jadi ini benar-benar harus diobservasi, harus diobservasi. Ini saya ulang ya Kanisa, untuk memastikan kita em, tidak tidak menggunakan oil yang belum sesuai untuk kita di saat itu. Gitu. Beberapa chronic disease dan reaction to oils ini uh, disarankan untuk tidak menggunakan oil itu, di skip oil itu. Misalnya benar-benar nggak bisa pakai oregano, maka di skip aja oreganonya. Benar-benar nggak bisa, ada loh yang nggak bisa pakai peppermint ya, ketika baru berinteraksi dengan essential oil, boleh di skip dulu peppermintnya. Kalau ternyata setelah didilute juga masih menimbulkan respon yang tidak nyaman. Oke, okay? Nah, random teknik untuk apa sih? Untuk menyeimbangkan energi. Di awal responnya seperti apa sih? Ada yang jadi segar bugar, ada yang tidurnya lebih nyaman, ada yang makin rasanya seperti makin butuh istirahat gitu ya, makin ngantuk. Saya sebagai giver itu rasain kalau habis ngerendam anak saya, ya kan ketika dia kurang enak badan, itu saya jadi kayak butuh istirahat lebih banyak gitu. Tidurnya jadi lebih banyak, lebih panjang. Kalau misalnya weekend, Jumat malam, kayaknya Sabtu Minggu bawaannya pengen tidur. Padahal cuma sebagai giver, ada nggak yang ngalamin kayak saya? Ya, kemudian teman-teman juga bisa memperhatikan ya sekali lagi reaction to oilnya. Kalau ada yang setelah didilut pun masih masih merasa tidak nyaman, di skip aja oil itu. Oke, nah kita lanjut ke video ini. Kenapa sih orang yang baru ngalamin kecelakaan atau operasi tertentu, secara ofisial yang living tidak menganjurkan untuk Kakak Rizky Aus ya, saya juga sih, untuk di-apply raindrop teknik. Kalau ini mau dilakukan juga, harus izin dokternya. Karena kondisi si pasien itu kadang-kadang kan up and down, terus sometimes kita merasa, nggak apa-apa nih, gitu. Tapi di luar kendali kita, di luar kendali siapapun ya, yang namanya manusia sesuatu terjadi, tentunya kita tidak ingin
oilnya yang disebut atau dimention, padahal secara fisik memang uh, terjadi kondisi yang tidak stabil terhadap pasien itu. Ini sih alasannya, gitu ya. Tapi jika karena keputusan pribadi kemudian tetap melakukan, tentunya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Oke, jadi bijak dan dewasa lah dalam memutuskan sesuatu. Nah, kemudian selain melakukan raindrop untuk kesehatan paripurna, tentunya pola makan kita harus perhatikan. Ada suplemen-suplemen yang udah ada di Indonesia, itu ningsaret dan belum kolagen dikonsumsi. Jika ada yang belanja NFR, itu mungkin banget ya memanfaatkan, ada banyak sekali suplemen-suplemen yang bisa kita gunakan untuk mensupport gaya hidup sehat kita itu. Oke, jadi idealnya memang di massage bed. Kenapa? Untuk menghindari giver menjadi boyoan, sakit pinggang. Kalau tingginya tidak ergonomis untuk seorang giver. Ya, terus kita harapkan di sesi pertama, di tahap pertama ketika mengerjakan kaki, itu kaki menghadap ke atas, mukanya, terus kakinya menjulur ke depan. Nah, di sini kita tadi ya mengaplikasikan White Angelica sebagai giver untuk menghindari terjadinya transfer energi negatif. Nah, singkat kata singkat cerita seperti itu. Kemudian, ya kalau lagi sedih, terutama receivernya, itu kita juga boleh apply dan kita juga boleh sampaikan ini aku lagi sedih gitu ya, supaya si givernya menggunakan oil tertentu untuk mencegah transfer energi negatif. Oke, tahap pertama itu yang kita gunakan adalah Feller tadi ya, balance body energy. Nah ini, kakinya ditarik-tarik pelan-pelan aja guys ya, jangan terlalu kencang sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Gerakin pelan-pelan sehingga si receivernya merasa rileks, lebih rileks lagi. Oke, kemudian saya mau kasih lihat ini, saat meneteskan oil, nah nih ya, saat meneteskan oil, itu tangan kanan yang ini buat nampung tetesan oilnya, letakkan di kaki kanan receiver, teteskan oil fellernya. Ya, nggak usah tinggi-tinggi, jaraknya sekitar 10-15 cm paling maksimal. Oke, nah baru kita teteskan oilnya. Ya, ini kita seperti terkoneksi sama receiver, ya kan? Kita ini kan body balance energi ya. Baru kemudian tangan kiri memegang kaki bagian atas, tangan kanan mengaplikasikan fellernya ke telapak kaki. Oke, kemudian ini tadi baru kaki kanan. Kita lihat kaki kiri, ya. Kaki kiri 3-6 tetes feller. Nah, ini sama, tangan kiri giver ada di kaki kiri receiver, baru diteteskan oilnya. Jadi nggak gini ya, guys. Sentuhkan tangan kita ke kaki yang sesuai dengan kaki receiver. Namanya juga balance body energy ya, kita balancing ini biar frekuensinya sama ya, frekuensinya sama. Oke, kemudian sama setelah diteteskan 3, 4 atau 6 tetes, tangan yang kanan memegang kaki, tangan yang kiri mengoleskan ke kaki kiri. Oke, kita lanjut. Nah, baru kita silangkan tangan kita. Oke, ini yang body balance energinya setelah oil fellernya dioleskan. Tunggu, ya kan? Ini bisa 1 menit, bisa 2, bisa 3. Semakin akrab kita dengan receiver kita, semakin cepat koneksinya terjadi. Kak Rizka jadi pusing ya. Oke, kurang air sepertinya Kak, air putih Kak. Ya, ini ya, 3 menit, 5 menit kalau kita baru kenal orangnya mungkin kesemutan, tanda-tandanya kesemutan atau seperti tek gitu, tek di tangan atau di kaki si receiver. Ada nanti kalau ada punya pengalaman berbeda boleh share loh sama saya. Itu yang pernah saya alamin sih. Atau rasa hangat, ya kan? Sampai merasakan hubungan energi. Setelah ini, lucu-lucu ya kisahnya ya. Kita masuk ke gerakan roll and release. Sekali lagi, di kaki itu hanya ada satu gerakan aja, roll and release. Oke, hanya ada satu gerakan aja, roll and release. Oil yang digunakan mulai dari oregano sampai peppermint, kecuali aromasis. Oke, kita lihat.
Nah, untuk kaki ini video dalam kondisi ideal ya. Dalam kondisi ideal artinya tidak perlu di-dilute, orangnya tidak mengalami oil gitu ya. Kita lihat sekali lagi tangannya diletakkan di kaki, oilnya diteteskan ya. Ini kaki kanan, ini tangan kiri yang nampung oil sekarang ya. Teteskan di situ. Putar 3 kali, 4 jari searah jarum jam di telapak tangan itu. Tangannya jangan diangkat ya waktu mau putar, taruh aja di kaki situ. Ya, biar tetap connecting. Oke, jika sudah, tangan yang kiri menjaga posisi kaki, kita tarik garis lurus di mata kaki. Tarik garis lurus di mata kaki. Hap. Buat apa nih? Inilah titik awal untuk kita mulai melakukan roll and release. Ya, di sini. Ini titik awalnya. Tarik garis lurus di mata kaki, disitulah kita mulai melakukan roll and release. 4 jari ke bawah, ini tangannya tetap ya, steady di sini ya. Nah, jempolnya ada di atas guys, 4 jari di bawah, seperti ini. Ya, jadi jari jempol itu adalah stabilizernya. Stabilizernya untuk menjaga 4 jari yang lainnya bisa mengroll and release dengan baik. Putar dan tarik, 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 terus sampai jempol. Nah, pas sampai jempol, perhatikan ya. Nah, telunjuk dan jempolnya tetap melakukan roll and release, tapi hanya dengan 2 jari, seperti ini. 3 kali juga, Kak. Ya, jadi jempolnya jangan diabaikan. Ya, jadi closingnya dengan roll and release di jempol kaki menggunakan jempolnya di bagian atas, ujung telunjuknya yang melakukan roll and release. Oke? Oke. Jadi ini lakukan 3 kali, oilnya masih ada tuh di kaki yang tadi megangin ya. Itu ambil lagi 3 kali arah jarum jam, lakukan lagi gerakan yang sama. Nah, jadi kenapa titiknya di situ? Ini mirip banget sama spine kita, konturnya telapak kaki kita di bagian situ. Ya, di tengah-tengah jempol kaki sekali lagi. Ya, ini jangan sampai terlewat, guys. Oke, ambil lagi oilnya. Pokoknya totalnya 3 kali. Ya, 3 kali kanan untuk roll and release, 3 kali kiri. Oke, jadi seperti memutar handle pintu yang bulat. Ya juga ya. Oke, ini untuk oil, oregano, thyme, basil, cypress, wintergreen, marjoram, peppermint. Nah, kita lihat lagi. Kalau pindah kaki kiri, seperti ini ya. Tangannya ada di sini, tetesin oilnya. Oke, 2 atau 3 tetes. Ambil gerakan memutar secara jarum jam. Tangan yang ini menahan, tangan yang satunya bekerja, ambil garis lurus, mulai lagi. Titiknya di situ. Ya. Ini tangan kiri, kaki kiri. Jadi ini menjaga keajekan ya, jadi ajek gitu posisinya, firm, nggak bergerak-gerak. Nyaman bagi si giver, nyaman bagi si receiver. Nah, kita lihat dari arah sini, pada jempol, perlakuannya seperti ini. Ini juga 3 kali. 3 kali kanan, 3 kali kiri. Oke. Ya, ini gerakannya sama semua sampai nanti peppermint. Ya, sampai nanti peppermint gerakannya sama semua. 3 kali kanan, 3 kali kiri, teteskan oilnya, tangannya ditaruh di kaki. Nah, seperti itu. Oke, jadi lihat, ini tangannya standby di kaki, yang kiri megang kaki kanan, tangan kanannya mengerjakan roll and release.
Ya, 3 kali kanan, 3 kali kiri. Oke, sekarang kita pindah ke punggung. Ya, kita pindah ke punggung. Kaki itu gerakannya cuma satu. Nah, saat pindah ke punggung, step 4 ya, saat pindah ke punggung, aplikasi pada punggung ini kita akan minta receivernya membalikan badan. Ya, sekarang mukanya ngadep ke bawah. Kenapa kita perlu massage bed ini? Ini sebenarnya buat receivernya lebih nyaman biar mukanya tetap bisa nafas dan ini nggak perlu bantal sama sekali ya, biar posisi lehernya tetap enak. Nah, ini eh posisi selimutnya kita buat tepat ada di bawah sakrum di sini ya. Karena di titik inilah nanti kita akan mulai aplikasi setiap oil. Oke. Nah, ini handuk kiri dan kanan itu untuk menutup area private ya dari si receiver. Jadi walaupun nanti agak lama terbuka, sisi kiri dan kanannya masih tetap tertutup, yang terbuka hanya bagian punggung saja. Ya, yang terbuka bagian punggung sama batasan di sakrum sini, pinggul bagian atas. Nah, untuk oregano dan thyme ya. Jadi botolnya itu 15 cm ya, 15 cm. Kalau terlalu tinggi nanti yang receivernya akan kaget dan jadi nggak nyaman. Oke. Eh, beberapa ada yang ngerasain oilnya jadi lebih dingin atau jadi lebih panas. Ya. Nah, ini diteteskannya di mana? Di sepanjang spine. Jadi oil mulai dari oregano ya kan? Itu masih di sepanjang spine, nanti mulai marjoram itu nanti di spine dan di sisi punggung kiri dan kanan, itu bedanya. Nah, sekali lagi, oregano dan thyme ini hanya feathering dan fanning saja. Oke, feathering dan fanning saja. Yang mau saya sampaikan ini ya, ada pembagian secara imajiner pada punggung. Ya, jadi yang kita gunakan itu kuku dan ujung jari. Kuku dan ujung jari itulah kenapa kita nggak boleh panjang kukunya. Jadi kita bikin garis imajiner, ya, 3 bagian, bagi punggung 3 bagian, maka gerakan featheringnya akan pendek-pendek nih. Satu, ini bagian pertama, dua, tiga, langsung pindah ke bagian kedua, satu, dua, tiga, pindah ke bagian ketiga, satu, dua, tiga. Ya, terus kita bagi dua, satu, dua, tiga, 3 kali di setiap bagian, satu, dua, tiga. Oke, baru full satu punggung, satu sampai tengguk ya, dua, tiga. Nah, baru kita fanning nih. Fanning idealnya 3 kali, tapi semakin panjang torso seseorang, kita akan makin sering mengulangi fanningnya. Jadi sekali lagi feathering dan fanning ini untuk memastikan essential oil yang kita apply bagian punggung itu tersebar merata. Oke ya, jadi nggak ada tekanan, nggak ada kekerasan, semuanya menggunakan ujung jari dan kuku. Yang kalau tadi saya bilang di awal, feathering itu seperti mengusap seringan bulu lah, gitu ya. Nah, si time juga sama, 15 cm, ditetesinnya juga di sepanjang spine, ya. Yang gerakannya juga feathering dan fanning, sama seperti tadi. Kita lihat sekali lagi, untuk gerakan feathering dan fanning, ini 3 bagian, sekarang 2 bagian, ini dari samping ya, angle-nya. Nah, sekarang full satu punggung, satu bagian terus sampai tengkuk. Oke, ini tadi feathering, masuk ke fanning. Gerakan seperti kipas, seperti wiper, ya. Sekali lagi kita lihat, nggak ada penekanan, hanya menggunakan ujung jari dan kuku. Ya, meratakan oil yang tadi sudah diteteskan di sepanjang spine. Oregano dan thyme gerakannya hanya feathering dan fanning. Oke, kita masuk ke oil berikutnya. Setelah thyme dan oregano, nah ini dipesenin ya, bisa muncul rasa panas mungkin, bahkan iritasi. Ini kita juga harus jeli, kalau muncul merah,
ya kan? Muncul merah di area manapun, tambahin fisik, ya, tambahin fisik. Nah, ini si basil. Atau tadi kata Kakak Ruri, di awal boleh dipakein fisik nggak? Boleh banget, terutama bagi orang-orang yang baru ya. Nah, ini basil. Basil di awal, sekali lagi setiap perpindahan oil di punggung kita lakukan dulu feathering dan fanning. Oke, ini 3 bagian. Ini juga sampai tengkuk ya, part ketiganya. Lalu ini feathering yang 2 bagian. Part keduanya juga sampai tengkuk. Baru seluruh bagian punggung dari sakrum sampai tengkuk. Sama gerakan nyusun yang tadi, fanningnya juga. Oke, fanningnya juga. Ini oilnya udah basil. Nah, gerakannya seperti apa? Ini dia. Spinal tissue pull. Ya, ini tangannya seperti mangkok ya, jadi telapak tangannya nggak nempel semua. Kita mulai dari sebelah kanan, bawah, terus sampai tengkuk juga ini. Ya, ujung jarinya bergerak 3 kali, baru geser, bergerak 3 kali, baru geser. Ya, kalau ini pindah-pindah ya. Kalau tadi kaki kan selesaikan kanan dulu 3 kali, kiri 3 kali, baru pindah oil. Nah, kalau ini selalu kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, baru pindah oil. Oke, ini dia spinal tissue pull, terus sampai tengkuk. Nah, nggak ada yang kelewat. Nah, saat pindah, tetap menyentuh, ini dia, tetap terkoneksi, keep connecting ya. Saat pindah, jangan dilepasin gitu aja tangannya. Ya, ini spinal tissue pull. Oilnya basil. Oke, setelah 3 kali kanan, 3 kali kiri, kita pindah ke cypress. Oke, saya akan skip feathering dan fanning-nya, ya kan? Karena ini adalah gerakan perpindahan oil yang akan terus dilakukan setiap kita pindah oil, feathering dan fanning. Cypress, kita lakukan finger straddle. Sekali lagi posisinya mulai dari bawah ya, di atas belahan pantat deh, biar gampang dipahamin ya. Nih, tangannya 2 jarinya itu di antara, jadi ini spine, nah ini nggak kena spine ya. Ini spine, 2 jarinya di antara spine. Kemudian tangan satunya membuat gerakan seperti menggergaji sambil mendorong ke atas. Kalau kita lihat lebih jauh, seperti ini bentuknya kakak. Ya, ini kita berdirinya di sini ya, dekat bahu berdirinya. Jadi tangannya agak dijulurkan, kemudian kita menggergaji ke atas. Berdirinya jangan di samping, akan susah menggerakkan gerakan finger straddle-nya ini. Jari-jari terbuka. Oke, ini juga pas sampai di tengkuk, lakukan 3 kali nih. Nah, di situ enak banget. Aduh, jadi pengen di RDT. Ada yang bersedia nggak Kak Yuni? Nih ya, ini 3 kali ya. 3 kali di antara di sisi spine, di sisi spine. Bukan pada spine tapi di sisi spine. Oke, ini gerakan ketiga. Kalau dari arah sebelah kiri. Nah, jarinya dibuka, tangan kirinya dibuka, 2 jarinya, tangan kanannya seperti menggergaji ke arah atas. Terus sampai pada bagian tengkuk. Didorong juga 3 kali. 1, 2, 3. Ih, enak banget. Oke, kita pindah ke oil wintergreen. Lakukan dulu weathering dan fanning ya, seperti tadi. Selalu oilnya, botolnya 15 cm. Oke, weathering. Nah, ini gerakannya thumb roll untuk wintergreen. Putaran ibu jari. Oke, lihat posisi berdirinya guys. Nah, dekat bahu ya. Jarinya satu lebih tinggi dari yang lain. Terus di ini spine ya. Jadi di samping spine, kedua ibu jarinya di samping spine. Oke, satu lebih tinggi supaya kita bisa mites. Di sini nanti akan kelihatan jejak-jejak kuku. Ya. Nah, seperti itu. Bantalan
ibu jarinya akan menyentuh punggung. Seperti mitos, 4 jari lainnya menjadi tumpuan pergerakan ini agar smooth sampai ke atas. Oke, lihat ini ada yang nanti akan merah, ada yang enggak. Tergantung kondisi tubuh masing-masing ya. Oke, ini ada bekas jarinya tuh. Terus pas ditengkuk, nanti tolong diperhatikan. Ups, kelewat. Ditengkuk seperti ini ya. Tetap dipites sampai ke garis rambut di bagian atas. Aha, pelan-pelan saja. Nah, sampai di situ, di garis rambut. Yes. Ulang lagi 3 kali ya totalnya. Oke, itu thumb roll. Di posisinya kita berdiri sekali lagi di samping bahu. Jangan di sisi kiri sini. Agar memudahkan pergerakan saat melakukan thumb roll. Oke, kita lihat. Nah, di sini ya. Ini terus dilakukan sampai tengkuk. Jangan stop cuma sampai di tulang leher situ, tapi terus ke atas sampai ke garis rambut. Oke, lanjut adalah oil marjoram. Marjoram. Marjoram kita teteskan di punggung dan di sisi-sisinya itu ya, di sisi-sisi punggung kiri dan kanan dan di spine. Lihat jatuhnya tetesannya di mana? Nah, di situ. Jadi atau kita tanya ada otot yang kaku, yang kurang nyaman gitu ya. Kita bisa oleskan, bisa teteskan di bagian itu. Oke, ini feathering dan fanning. Featheringnya sisi kiri, sisi kanan. Oke, sedikit berbeda ketika marjoram. Nah, baru kita feathering di spine. Ya, Kak ya. Bu Melinda, tinggi ideal massage bed untuk orang Indonesia. eh Kalau saya lihat, ini tergantung si givernya. Tergantung si givernya. Jadi givernya nanti yang harus ngukur, ini posisi jangkauan saya mengganggu pinggang saya nggak? Gitu ya. Ini feathering dan fanning untuk marjoram dulu. Ini udah fanning ya, udah fanning untuk marjoram. Nah, kita masuk ke gerakan untuk marjoram, yaitu circle hand massage. Jadi dimulai dari sakrum lagi. Dimulai dari sakrum lagi, kita melakukan circle hand massage. Gerakan memutar. Oke. Nah, ini kita butuh sedikit membentuk kaki kuda-kuda ya. Lututnya agak ditekuk sedikit supaya bisa memberikan tekanan, supaya pinggangnya tetap nyaman, pinggang si giver. Jadi kita perlu menekuk sedikit. Jadi ini enak banget nanti gerakinnya. Ya, pinggang kita tetap nyaman dan steady. Nah, ini juga sampai tengkuk ya. Tuh, kena tengkuknya dan tetap menyentuh ketika pindah. Nah, ini yang digunakan telapak tangan nih. Ya, berbeda tadi dengan spinal tissue pull yang digunakan ibu jari, ini yang digunakan adalah telapak tangan, full telapak tangan. Putar 3 kali ke arah sarah jarum jam baru pindah. Putar 3 kali sarah jarum jam baru pindah lagi geser. Lihat videonya aja. Gimana perasaannya kakak-kakak? Lihat videonya aja. Oke, ini 2 kali ya. In total 3 kiri, 3 kanan. Pindah-pindah kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Dan setiap ada gerakan yang memutar, kalau di Raindrop konsepnya adalah selalu searah jarum jam. Pengen ya Kak Rudi? Iya, saya juga pengen. Oke, selesai dengan marjoram, kita masuk ke aromasis. Aromasis juga sama.
Oke, ini diteteskan di punggung kiri, di punggung kanan, dan di spine. Pengen dikusuk kata Kak Rizky ya. Nah, ini sama, lakukan feathering dan fanning. Ini feathering yang 3 bagian. Oke, ini fanning. Ya, pokoknya featheringnya 3 bagian, 2 bagian, 1 bagian. Fanningnya tergantung panjang torsonya receiver. Ini fanning yang langsung 1 bagian. Nah, palm slide. Palm slide ini meluncurkan telapak tangan. Ini favorit saya. Oke, kalau kita lihat, ini juga dari bawah, ini letak tangannya berlawanan. Ya, ini juga perlu nengkuk sedikit lututnya untuk givernya, perlu nengkuk sedikit. Ya, karena kan gerakan-gerakannya juga melibatkan sisi punggung kiri kanan, itulah mengapa oilnya perlu diteteskan juga di sisi kiri dan kanan punggung. Nah, ini juga 3 kali ya. Setelah itu peppermint. Peppermint, pindah oil, pastilah kita feathering dan fanning. Saya skip feathering dan fanningnya. Kita langsung ke gerakan inti untuk peppermint, yaitu peppermint itu nggak ada gerakan inti ya, hanya ada feathering dan fanning. Demikian juga feather. Oke, feather juga hanya ada feathering dan fanning saja. Dan feather juga diteteskan di sisi kiri, di sisi kanan. Ini feathering dulu, dan di spine. Oke, sedikit berbeda ya kalau tadi featheringnya hanya di spine, karena ini kita teteskan juga di sisi kiri dan kanan punggung. Featheringnya juga kita lakukan untuk ketiga bagian itu, sisi kiri punggung, sisi kanan punggung, dan di spine. Videonya hilang. Ini ya Kak, feather, feathering, dan fanning saja. Nah, langkah kelima itu adalah tahap akhir dari raindrop teknik. Tanya, nyamankah? Adakah kulitnya yang tidak nyaman, gatal, mungkin panas, ya kan? Tambahkan fisik sebagai langkah akhir. Atau kalau dia merasa baik-baik aja, kita boleh gunakan ortois, ya kan? Tergantung respon si penerima. Nah, teteskan ke tangan ya, ortois atau fisiknya, bukan dikecerotin ke punggung, langsung dipam. Oke, ini boleh freestyle, ratain aja freestyle. Kita boleh kasih kejutannya ada di sini. Ya kan, selalu ada kejutan kalau di dessert kan ya. Nah, ini dia. Kejutannya ada di sini. Freestyle boleh lakukan. Ke semua permukaan punggung. Kalau ada yang merah, kita boleh konsentrasikan mengoleskan fisik. Ya, biasanya bisa di sini, bisa di sini ya. Terakhir, occiput pull, penarikan tengkuk. Minta menghadap ke atas lagi receivernya. Minta menghadap ke atas lagi receivernya. Nah, kita harus. Oke, tadi kita sampai di occiput pull. Sini. Jadi ini saya mau kasih tahu yang digerakin itu ujung jarinya, bukan lengan kita. Jadi gerakannya benar-benar lembut dan receiver kita tetap nyaman. Lakukan 1 menit, istirahat 1 menit, lakukan lagi 1 menit, istirahat 1 menit. 3 kali totalnya. Oke, jika sudah, sekarang kita apply White Angelica. White Angelica, oleskan pada bahu penerima, selalu teteskan, baru ratakan, oleskan pada bahu penerima. Oke, seperti itu. Nah, sampai tengkuknya juga. Kemudian
kita minta receiver untuk menghirup aroma White Angelica dari telapak tangan kita. 6 kali, 7 kali, 10 kali. Ya, lalu biarkan setelah selesai menghirup White Angelica, biarkan 5-10 menit. Setelah rileks, minta receiver untuk minum air putih yang banyak. Fasilitatornya juga. Fasilitatornya juga harus minum air putih yang banyak. Oke. Jadi sekali lagi raindrop itu untuk mengharmonisasi pikiran dan fisik. Demikian kakak-kakak, untuk slide nanti kita akan taruh di virtual office, recording videonya kita akan taruh di YouTube yang Living Indonesia. Ada pertanyaan? Semoga cukup jelas ya, semoga cukup jelas. Sorry sesinya agak panjang karena disertai dengan praktek. Tapi intinya sekali lagi kakak-kakak bisa melakukan hal yang sama dengan yang saya lakukan hari ini. Misalnya, terima kasih loh ya atas kesabarannya. Jadi intinya kakak-kakak bisa lakukan seperti yang saya lakukan hari ini untuk rally-nya, untuk LYPR-nya. Jadi mungkin nggak pakai model, tapi pakai video ini, terus jelaskan step-stepnya. PPT-nya nanti juga kita akan segera share di virtual office, recording videonya. Ini yang versi hari ini kita upayakan paling lama besok lah ya, paling lama semoga semoga sudah ada besok gitu di YouTube official yang Live Indonesia. Sedangkan video yang 3 tahun lalu ya yang pernah saya bawain itu juga udah ada sih kalau mau belajar lebih dulu di YouTube official yang Live Indonesia. Scrollnya agak ke bawah. Sedangkan video tadi yang ada subtitlenya juga sudah tersedia di YouTube yang Live Indonesia kalau mau dipakai untuk sebagai bahan rally-nya. Untuk PPT kelas pertama boleh di-share juga PPT kelas yang pertama. Bisa 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 yang hari Selasa kemarin ya. Iya, bisa bisa nanti kita share ya untuk ditaruh di VO. Ada pertanyaan lagi terkait sama materi Raindrop Teknik? Ada yang sudah daftar jadi host ya. Jadi memang temanya agak berbeda, terus memang butuh seseorang yang ingin bersungguh-sungguh menyampaikan teknik raindrop ini, dan bagi yang ingin menjadi business builder via raindrop teknik, ini adalah salah satu cara untuk membuat essential oil yang dibeli oleh para brand partner kita tuh habis secara efektif dan efisien. Oke? Gimana? Masih ada pertanyaan? Ini kayaknya udah saya jawab semua ya. Tadi kayaknya udah saya jawab semua. Tinggi ideal itu kita mesti ukur berdasarkan givernya. Jadi semakin semakin pendek, kayak saya kan semeter kotor ya, 155 saya ini cuma tingginya. Nah, biasanya butuh massasnya agak lebih tinggi dari teman-teman yang mungkin 170 atau 165 gitu. Nah, untuk yang ngalamin yang lucu-lucu nih ya, jadi pusing, muntah-muntah, haus ya, itu respon yang wajar dan unik untuk setiap orang. Yang pasti, ini Kak Ririn lucu ya, abis raindrop ASI makin melimpah. Padahal udah lama nggak pumping. Yes, karena lagi happy, badannya rileks. Biasanya semakin rileks seorang ibu menyusui, semakin produksinya banyak. Oke. Jasa massage, saya nggak tahu pasti terus terang, ya kan? Saya nggak tahu pasti, itu benar-benar individu, tergantung jam terbang juga, Kak. Kemudian untuk bayi hot oil sekali lagi biasanya kita nggak saranin ya. Bayi, bayi, bayi apalagi yang masih menyusui untuk hot oil kita biasanya nggak nyaranin, tapi balita beberapa ada yang melakukan di umur 4 tahun, 5 tahun dengan catatan melakukan pengenceran terlebih dahulu. Proses ini nggak boleh putus yaitu misalnya kamar mandi, minum di tengah sesi. Em, ini pertanyaan yang bagus Kak Karuri. Jadi sebenarnya proses ini makanya kenapa tadi diminta untuk pipis dulu di awal ya, dua-duanya nih untuk giver maupun receiver. Sebaiknya buang air kecil dulu di awal, yang mau ke toilet gitu kan. Minum di tengah sesi sih masih masih memungkinkan ya. Itulah kenapa air putihnya ditaruh di dekat-dekat situ jika benar-benar haus karena menggunakan hot oil ya, jadi agak hangat badannya, itu boleh dikasih minum sebentar, tapi idealnya memang nanti setelah selesai sih baru kita minum. Gitu ya. Jangan sampai nanti kalau kita tahan-tahanin juga membuat tidak nyaman bagi receivernya.
Oke, sepertinya udah semua terjawab. Lucu-lucu nih ya, baru yang ngalamin uh, pengalaman di RDT. Keren banget. Oke, baik. Terima kasih atas kesabarannya teman-teman hari ini. Sorry untuk sinyal yang mungkin tidak begitu friendly hari ini. Semoga menjawab ya beberapa keraguan, beberapa pertanyaan yang pasti eh, mungkin banget karena di 3-4 tahun lalu RDT saat rally itu banyak banget. Jadi kakak-kakak sebagai generasi penerus selanjutnya mungkin banget untuk melakukan rally dengan RDT. Ada berbagai cara, bisa pakai model, bisa pakai video yang diputarin, bisa bahas historinya aja, atau bahas oilnya aja, table talk aja dulu tentang RDT, kemudian nanti baru dilanjutkan di sesi berikutnya untuk private, melakukan RDT masing-masing, apapun pilihannya, sangat-sangat mungkin dilakukan. Oke, terima kasih sekali lagi. Semoga bermanfaat. Selamat melakukan rally dengan tema Raindrop Teknik. Sampai jumpa di sesi-sesi training selanjutnya. Yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Selamat siang. Bye-bye. Assalamualaikum.